Gudang logistik di Jalan Pembangunan 3, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten ini ludes terbakar. Puluhan petugas berikut belasan mobil damkar diturunkan untuk memadamkan kobaran api yang semakin membesar akibat banyaknya bahan kimia dan barang mudah terbakar di dalam lokasi. Menurut Kepala BPBD Kota Tangerang, korsleting akibat arus pendek listrik di dalam gudang menjadi penyebab awal kebakaran. Diindikasikan kebakaran ini terjadi karena korsleting AC yang berada di ruang perkantoran awalnya, kemudian merepet ke pergudangan logistik yang ada di belakang. Di dalam itu mengandung bahan kimia, ada beberapa solar yang ada sehingga menyebabkan ledakan berikutnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah kendaraan yang terparkir di depan gudang juga ikut habis terbakar. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Selain informasi terkait dengan kebakaran gudang logistik di Tangerang tadi, kita ada informasi apa lagi Brigadir Putu? Ya, Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi kawanan perampok menyatroni minimarket dan menyekap 2 karyawan di gudang toko. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi 2 pengendara motor terlibat adu banteng hingga 1 orang tewas. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kasus yang pertama sahabat, aksi perampokan minimarket terjadi di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Komplotan perampok itu diketahui membawa senjata tajam dan nekat mengancam serta menyekap 2 karyawan minimarket di gudang toko. Aksi komplotan perampok di minimarket Kampung Manapa, Desa Karangtanjung, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini terjadi pada malam hari jelang tutup toko. 2 karyawan minimarket yang berjaga panik karena kedua perampok langsung menodongkan senjata tajam. Di detik berikutnya tampak 1 pelaku tengah mengeksekusi brankas toko dan menggasak puluhan slop rokok. Sementara 2 karyawannya ternyata disekap pelaku di dalam gudang. Menurut polisi, timnya kini sedang mempelajari identitas dan ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV. Memang betul ada pencurian di minimarket pada kemarin pukul 22 di wilayah Polsek Cililin, dan Polres Cimahi sudah membentuk tim gabungan bersama Polsek Cililin untuk penyelidikan kasus tersebut. Akibat perampokan ini, pemilik minimarket kehilangan uang tunai 20 juta rupiah serta puluhan slop rokok senilai 30 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Aparat Polrestabes Medan menggerebek lokasi judi dan narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, sahabat, polisi mengamankan sejumlah orang, termasuk mantan anggota polisi beserta senjata api tanpa izin. Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek lokasi judi dan peredaran narkoba di Dusun 3, Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari lokasi ini, polisi mengamankan sebanyak 20 orang, termasuk 1 orang mantan anggota polisi bernama Edi Suranta alias Godol. Polisi juga menemukan senjata api tanpa izin yang sempat dibuang oleh pria berusia 54 tahun itu saat penggerebekan terjadi. Selain senjata api, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam jenis parang dan belati. Sejumlah alat permainan judi juga turut disita polisi. Tersangka inisial ESG alias Y melemparkan senjata api ke semak-semak, dan oleh Diki sendiri berhasil menemukan senjata api yang diduga dilemparkan oleh tersangka inisial SG alias K. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 1 orang tersangka, sedangkan 20 orang lainnya dipulangkan lantaran tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Tersangka pun ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Diduga ngebut saat jalanan licin, 2 pengendara terlibat adu banteng di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akibat peristiwa itu, 1 pengendara tewas, sementara 1 lainnya luka parah. Pemuda ini tewas di lokasi usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan pengendara lain di Jalan Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga, kedua pengendara yang terlibat kecelakaan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat kondisi jalanan licin usai diguyur hujan deras. Akibat peristiwa itu, salah satu sepeda motor hangus terbakar karena hantaman yang cukup keras hingga menimbulkan ledakan. Sejumlah warga panik berupaya menolong korban dan memadamkan api yang membakar sepeda motor. Api baru bisa dipadamkan saat petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Ya benar, cuma suara motor aja gubrak tadi. Terus saya ngeliat sepintas, wah celakanya. Udah saya nggak berani ke TKP. Tadi kondisi begini nih, kayak begini nih. Habis hujan? Kayaknya habis hujan. Nah, ya dari mobil ke sini, gimana nggak ngerti. Banyak kan saya bocah-bocah tanggung yang ngobrol sih. Korban tewas langsung dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, sementara korban luka telah dilarikan ke RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kini kasus tersebut tengah ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Malau Kolin untuk CSI RTV. Tak terima ditegur akibat parkir sembarangan, seorang pengemudi aniaya petugas Dishub Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi akan dari saat lagi, sahabat, dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Tetaplah bersama kami. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Lala, viral yang pertama ada yang main gontok-gontokan aja nih. Korbannya seorang petugas Dinas Perhubungan Bandung yang dianiaya sama pengemudi mobil. Jadi si petugas Dishub ini tiba-tiba dilempar mangkok say pas lagi bertugas mengatur lalu lintas di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Nah, si pengemudi yang ngelempar mangkok itu awalnya kena tegur tuh sama korban karena parkir sembarangan sih. Diduga nih si pelaku nggak terima karena teguran itu, padahal jelas katanya mobil pelaku tuh berhenti di bawah rambu dilarang parkir. Nah, karena emosi udah memuncak, melayanglah mangkok bubur ayam di tangan pelaku ke kepala korban hingga terluka. Petugas Dishub lain di sekitarnya langsung menahan pelaku nih biar nggak kabur karena udah main kekerasan. Tapi setelah dimediasi sama Polrestabes Bandung, pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai. Keluarga pelaku juga udah meminta maaf kok sama petugas Dishub yang jadi korban. Adalah hanya suatu kesalahpahaman, jadi telah diselesaikan dengan kekeluargaan. Bener kan, salah paham. Ingat ya, perlakuan yang kita dapetin itu merupakan balasan loh dari apa yang kita lakuin juga ke orang lain. Aduh, Miss Binal edisi Ramadan nih. Lanjut yuk. Kenapa sih ada cowok yang udah ketahuan salah bukannya minta maaf, malah emosi balik bahkan nyerang fisik? Kayak seorang istri sekaligus TikToker berikut ini, dia justru dianiaya suaminya usai mergokin chat perselingkuhan. Waduh, mirisnya nih KDRT si suami itu juga dilakuin di depan anak balitanya. Nah, untuk bukti di kepolisian nih, si istri pun merekam kejadian ini dan bikin viral di media sosial. Jangan mau kebohong, bayangkan. Duh,
ngeri banget ya liatnya. Miss Binal, blur dikit ya lukanya. Soalnya tubuh khususnya leher si istri ini bener-bener memar. Infonya nih, korban dicekik dan disikut tangan sama si pelaku di bagian lehernya itu. Balita perempuan yang ada di lokasi cuma bisa nangis ketakutan melihat penganiayaan terhadap ibunya. Menurut korban, sehari-harinya si suami ini emang udah nggak bertanggung jawab, ngasih nafkah seenaknya. Dan seringnya ya gitu, main HP doang. Nah pukul kan, nah dorong kan di sini untuk mau aja hapus chatnya. Waduh Mbak, firasat istri emang nggak pernah salah ya. Infonya sih kasus ini udah ditangani sama polisi ya. Semoga pelakunya kapok deh. Nah pukul kan lagi ya Allah. Lala, yang satu ini sih awalnya mau beli pulsa katanya. Kerekam CCTV, kok malah nyuri sih? Pelakunya ternyata berkomplot ya say, nggak cuma seorang. Mereka semua terekam CCTV gerai pulsa di Jalan Raya Tentara Pelajar, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nih dia videonya, komplotan pencuri ini kerjasama dan berbagi peran. Yang 2 orang di sepeda motor itu tuh, nah bisa banget bikin penjaga gerai pulsanya jadi abai dan lupa kalau aku tuh lagi kerja. Nah sementara ini nih satu pelaku ini yang jadi eksekutor, ngambilin apa aja yang bisa diambil di area gerai. Kejadiannya sekitar jam 2 siang, jadi si mbak penjaganya keluar karena komplotan pelaku yang di sepeda motor itu mau nanya sesuatu gitu soal aksesoris HP, tapi nggak mau turun. Karena alasannya kakinya lumpuh, jadi disamperin deh. Nah di waktu-waktu inilah si eksekutor beraksi ngambil 1 ponsel milik si mbaknya, 1 ponsel operasional toko, 2 ponsel dagangan sama uang Rp900.000. Info terakhir yang Miss Binal dapat sih kasusnya ini udah ditanganin ya sama Polsek Pondok Aren. Semoga pelakunya cepat ketangkep. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Aksi maling mencuri kompresor pendingin ruangan terekam CCTV. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI sahabat, aksi pencurian kompresor pendingin ruangan atau AC yang terpasang di dinding rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Meski sempat terjatuh menimpa sepeda motornya, namun pelaku berhasil melarikan diri membawa kabur barang curiannya. Pria ini berusaha mencabut kompresor pendingin ruangan atau AC milik warga yang terpasang di dinding rumah korban di Jalan Todupuli 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku sempat gagal mencabut kompresor AC tersebut. Namun pelaku kembali memanjat dinding tembok rumah korban. Usai berulang kali menarik paksa kompresor AC hingga terlepas, pelaku pun sempat terjatuh menimpa sepeda motornya. Pelaku yang nyaris tertimpa kompresor AC itu langsung melarikan diri membawa kabur barang curiannya. Itu kami sudah lakukan penyelidikan dan anggota sudah turun ke lapangan untuk memeriksa CCTV dan mengidentifikasi siapa pelakunya. Jadi kita lihat di CCTV begitu setelah selesai menjat dan terjatuh, dia bawa Kini kasus pencurian itu telah dilaporkan pemilik rumah ke Polsek Rapocini. Polisi tengah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV.
Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita bersama lihat videonya, sahabat. Ya ampun, sahabat, dapat kita lihat ya di sini ada mungkin ini satu keluarga ya, bapak, ibu dan juga 2 orang anak. Bisa kita lihat dari kendaraannya tidak ada plat nomornya, sahabat. Kemudian mereka berempat juga tidak memakai helm. Karena berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor ini hanya bisa mengangkut 1 penumpang. Kemudian juga setiap pengendara bermotor itu wajib menggunakan helm SNI dan juga kendaraan bermotor juga wajib menggunakan nomor polisi. Nah, sahabat, selain itu di sini ada sosok orang tua ya, ibu dan bapak yang harusnya bisa menjaga dan melindungi anak-anaknya, tapi di sini malah mengajak anak-anak mereka untuk bersama naik motor tanpa helm, dan ini hal yang sangat-sangat miris. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.